Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amanda Zahra dengan NIM 210420005. Di sini saya akan menyampaikan presentasi dari resume topik 7 dan topik 8 mata kuliah analisis kebijakan dengan judul Evaluating Policy Performance and Developing Policy Arguments. Langsung saja kita masuk pada materi yang pertama, yaitu Evaluating Policy Performance. Evaluasi adalah proses menghasilkan informasi tentang nilai atau manfaat dari hasil kebijakan. Suatu kebijakan dianggap memiliki nilai jika kebijakan tersebut berkontribusi pada pencapaian tujuan dan sasaran. Ketika hal ini tercapai, kebijakan atau program tersebut dianggap telah mencapai tingkat kinerja yang signifikan. Karakter utama evaluasi menghasilkan klaim yang bersifat evaluatif. Fokusnya adalah pada nilai daripada fakta atau tindakan. Nah, berikut adalah karakteristik yang membedakan evaluasi dari metode analisis kebijakan lainnya. Yang pertama, berfokus pada nilai berfokus pada nilai. Nah, berbeda dengan monitoring yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi faktual, evaluasi berpusat pada penilaian mengenai manfaat atau nilai situasi kebijakan atau program. Yang kedua itu ketergantungan pada fakta dan nilai. Evaluasi membutuhkan kombinasi fakta dan juga nilai. Yang ketiga itu fokus masa kini dan masa lalu. Evaluasi menilai hasil kebijakan yang telah terjadi, berbeda dengan preskripsi yang berfokus pada masa depan. Ya, yang selanjutnya itu dualitas nilai, di mana nilai dapat dianggap sebagai tujuan intrinsik atau alat untuk mencapai tujuan lain, sering diatur dalam hierarki sesuai pentingnya. Nah, fungsi evaluasi dalam analisis kebijakan yang pertama, yaitu evaluasi menyediakan data yang valid tentang kinerja kebijakan. Yang kedua, evaluasi membantu mengklarifikasi nilai dengan mendefinisikan dan merumuskan tujuan serta sasaran kebijakan. Yang ketiga, evaluasi dapat berkontribusi pada metode analisis kebijakan lain, seperti restrukturisasi masalah kebijakan dan perumusan alternatif kebijakan baru. Nah, evaluasi memiliki dua aspek yang saling berkaitan. Yang pertama, penggunaan berbagai metode untuk memonitor hasil kebijakan dan program publik. Yang kedua, penerapan nilai-nilai tertentu untuk menentukan seberapa berharga hasil tersebut bagi individu, kelompok, atau masyarakat secara keseluruhan. Nah, pendekatan dalam evaluasi kebijakan diantaranya yang pertama, pseudo-evaluation. Tujuannya itu menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid dan andal tentang hasil kebijakan. Asumsinya, ukuran nilai atau manfaat dianggap jelas atau tidak kontroversial. Nah, bentuk utamanya itu social experimentation, social system accounting, social auditing, research, and practice synthesis. Yang kedua itu formal evaluation. Tujuannya itu menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid dan andal tentang hasil kebijakan yang telah diumumkan sebagai tujuan program kebijakan. Asumsinya, tujuan dan sasaran yang diumumkan secara formal oleh pembuat kebijakan dan administrator adalah ukuran nilai atau manfaat yang tepat. Nah, bentuk utamanya itu developmental evaluation, experimental evaluation, retrospective process evaluation, retrospective outcome evaluation. Yang ketiga itu decision theoretic evaluation. Tujuannya itu menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid dan andal tentang hasil kebijakan yang memiliki nilai eksplisit bagi banyak pemangku kepentingan. Nah, asumsinya tujuan yang diumumkan secara formal serta tujuan laten dari pemangku kepentingan adalah ukuran nilai atau manfaat yang tepat. Bentuk utamanya yaitu evaluability assessment, multi-attribute utility analysis. Nah, berikut teknik evaluasi yang digunakan sesuai dengan 3 pendekatan. Yang pertama, pseudo-evaluation, diantaranya tekniknya grafik, tabel, angka indeks, analisis deret waktu terganggu, analisis deret kontrol, dan analisis regresi diskontinuitas. Yang kedua yaitu formal evaluation. Yang pertama yaitu teknik pemetaan tujuan, klarifikasi nilai, kritik terhadap nilai, pemetaan kendala, analisis dampak silang, dan diskonto. Yang terakhir yaitu teknik pada decision theoretic evaluation. Yang pertama itu curah pendapat atau brainstorming, analisis argumen, polisi Delphi, dan yang terakhir analisis survei pengguna. Nah, selanjutnya materi mengenai developing policy arguments.
Argumen kebijakan adalah hasil dari proses argumentasi. Dalam praktiknya, argumen dalam kebijakan seringkali kompleks dan rentan terhadap kesalahpahaman. Oleh karena itu, model atau peta konseptual sangat berguna untuk mengidentifikasi dan menghubungkan elemen-elemen dalam argumen kebijakan. Salah satu model terkenal adalah model struktural argumen yang dikembangkan oleh filsuf Inggris Stephen Tolmin dan diperluas oleh pihak lain. Model yang disebut dengan rasional dikembangkan oleh Van Gelder dan rekan-rekannya digunakan untuk memetakan argumen kebijakan. Nah, selanjutnya itu klaim pengetahuan. Klaim pengetahuan adalah kesimpulan dari sebuah argumen. Ada 4 jenis klaim pengetahuan, di antara yang pertama definitif atau klaim definitif. Klaim ini menegaskan definisi suatu kebijakan. Yang kedua itu designatif atau klaim designatif. Klaim ini menyatakan bahwa suatu aspek kebijakan telah atau dapat diamati. Yang ketiga itu evaluatif atau klaim evaluatif yang menyatakan nilai atau manfaat suatu kebijakan. Dan yang keempat yaitu advokatif atau klaim advokatif. Klaim ini menyerukan tindakan seringkali oleh pemerintah atau tim atau organisasi. Nah, sekian materi dari topik 7 dan 8 yang dapat saya sampaikan. Maaf jika terdapat kekurangan atau kesalahan dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.